Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita dari Prodi Pendidikan Matematika dalam POMAT, Podcast Matematika. Memang harus gitu Pak, jadi biar ada suasana lain. Tenang aja Pak Anies, jangan terlalu tegang. Oke. Butuh minum dulu atau gimana? Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan Kepala Sekolah MAN 1 Sleman, dulu MAN Kudian ya. Kebetulan di sini juga ada kepala sekolahnya, Bapak Anis Syafaat MAG. Terus ada alumni juga. Kebetulan dekan kita dari FKIP, Bapak Nuryati itu adalah alumni dari MAN 1 Sleman. Oke, kita ngobrol aja Pak Nur ya, santai. Baik, Pak Anies, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, juga Mas. Halo Pak Nur. Alhamdulillah sehat. Nah, ini saya ketemu guru saya. Kalau Pak Nur ini Pak Anies sering ke MAN nggak Pak Anies? Ya alhamdulillah kita masih sering silaturahim, terutama ketika pendaftaran mahasiswa baru. Pak Nur sering mengabari dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Sering ngasih hadiah sama anak-anak? Fasilitas. Fasilitas. Kita nggak tahu loh kalau Pak Nur itu sering ngasih hadiah. Ya itu kan wujud bakti saya sebagai alumni. Sebagai alumni paling enggak, walaupun saya tidak secara material memberikan, tapi enggak secara fasilitas apa yang saya bantu bisa memfasilitasi ya saya infokan selalu di MAN 1 Sleman. Ya, sudah banyak sekali yang Mas Nuryati bantukan kepada kami, terutama kepada anak-anak kami yang maaf dalam petik tidak ada kesempatan untuk kuliah secara mandiri ya itu. Tapi secara dari akademik pinter, kesempatan secara ekonomi terbantukan dengan. Jadi antara FKIP Pendidikan Matematika khususnya itu ada kerjasama gitu ya Pak ya dengan MAN 1 Sleman. Saya kebiasaannya itu MAN Kudian Pak. Jadi sekarang harus MAN 1 Sleman ya. Harus MAN 1 Sleman ya. Tertua di Sleman. Oke, ya ngomong-ngomong madrasah tertua Pak, ngobrol aja. Mungkin Pak Nur sendiri juga nggak tahu itu apa nama sejarahnya. Saya baca-baca dikit tadi Pak. Itu katanya dulu dari pondok pesantren kalau nggak salah ya. Iya betul. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Anies. MAN 1 Sleman atau MAN Kudian itu awalnya adalah MA Sultan Agung di Melangi. Posisinya juga di Melangi dulu. Para kiai-kiai itu mendirikan madrasah aliyah Sultan Agung. Kemudian lama-kelamaan berkembang, peminatnya banyak. Kemudian karena di Melangi itu tempatnya tidak cukup, maka migrasi mencari lahan-lahan di Kudian itu, dapatnya ya di Larang itu. Dulu masih madrasah aliyah belum negeri ya, masih madrasah aliyah Sultan Agung. Kemudian menjadi madrasah negeri Kudian itu tahun 62 atau 69 itu. Dan baru tahun berapa Mas Nuryati kan sudah masih MAN Kudian ya? Sudah MAN Kudian. Saya masuk itu 2002. Masuk 2002. Lulusnya 2005. Pergantiannya dari MAN Kudian dengan MAN 1 itu kalau nggak salah tahun 2015 diatur oleh Keputusan Menteri Agama itu. Madrasah aliyah ataupun madrasah itu diurutkan dari yang paling tua. Ya kebetulan MAN 1 Sleman itu madrasah tertua di Sleman dan mungkin tertua di Jogja ya. Di Jogja. Karena dulu kan PGA. Itu juga ada. Iya, kita sudah di MAN Kudian sudah madrasah aliyah. Jadi itu tua sekali. Dan alhamdulillah kita dilahirkan dari para kiai-kiai. Dari para kiai, para ulama di Melangi itu juga bisa memberikan
motivasi pada kita bahwa kita itu kan dibesarkan oleh para kiai. Iya betul. Madrasah Man Budian ini kan awalnya dari Mami ya gitu. Iya. Jadi ternyata juga kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ini loh, kamu tuh asalnya tuh dari Melawi. Iya. Madrasahmu tuh dari mana? Basicnya pesantren ya Pak ya. Pesantren. Makanya kan saat ini saya malah nggak tahu ya. Anak iya. Sekarang kok ada boardingnya. Ada boardingnya, tetapi itu juga ada menggiring siswa itu juga nanti seperti mengarah ke pesantren ya. Tapi ikut itu. Ngobrolin boarding Pak ya, nyaut-nyaut aja. Ngobrolin boarding. Karena awalnya dulu dari pesantren terus jadi aliyah. Boarding itu kan ini baru ya Pak ya. Itu mulai tahun berapa Pak? Alhamdulillah mulai tahun 2015 kita merintis adanya boarding yang dulu namanya asrama. Karena ternyata ada beberapa siswa kita yang jauh, awalnya itu jauh tapi tidak kuat ngekos di sini, maka kita bagaimana kalau 1-2 siswa itu kita tinggalkan di madrasah. Terjauh dari mana Pak? Terjauh baru dari Magelang. Sementara sekarang sampai mana? Dari sekarang paling jauh ada yang dari Jakarta. Oh Jakarta ada. Ya. Yang kita kan boardingnya itu kan boarding bidik misi. Program bidik misi. Jadi anak-anak santri kita itu tidak dipungut biaya. Di backup dari basis ataupun zakat bapak ibu guru pegawai yang kita kelola untuk memberikan pelayanan pada anak-anak. Jadi sudah gedung sendiri ya Pak ya? Alhamdulillah sudah boardingnya sendiri. Ya berkat donatur dan saya juga berterima kasih pada COVID. Karena ketika COVID anak-anak tidak belajar, donatur tetap membantu, terus kita buat gedung. Gitu. Anak-anak kan di rumah semua, tidak pembelajaran. Jadi ini kan anak-anak itu bidik misi. Kalau sekarang tetap bidik misi namanya Pak ya. Bidik misi. Itu untuk operasional anak-anak. Ya toh? Berarti tapi untuk bangun gedung dan lain sebagainya itu bukan dari itu ya Pak ya? Iya, dari donatur dan dari basis itu. Dari basis. Ya. Alhamdulillah ya dulu kita ragu-ragu apakah nanti kita bisa menghidupi anak-anak. Ternyata Allah juga. Nah betul Pak. Nah ini kan sama dulu ketika madrasah ini ada kurikulum hidup mandiri, KHM. Di pas Pak Nur Pas saya itu baru pertama kali, ibarat itu juga baru semacam program Kemenang itu baru rintisan gitu loh. Tapi Mangodean itu menjadi sampel kalau tidak salah. Ada program las, otomotif, elektro, tata rias juga ada. Nah ini saya kebetulan juga ngambil beberapa. Nah ini kan juga paling tidak kita skillnya itu kan nambah. Tapi tertarik itu Pak kurikulum hidup mandiri karena memang ya kita sekolah misalnya diolah di dalam kurikulum itu memang tujuannya nanti biar hidup mandiri. Jadi kalau kita kembangkan mungkin di pendidikan matematika. Tadi sempat ngobrol juga dengan Pak Anies. Ya karena apa? Ya karena beberapa teman-teman ini terutama alumni yang seangkatan. Yang seangkatan ini dominasi memang banyak yang membuka usaha. Daripada yang kuliah angkatan saya ini. Dan terbukti mental mereka ini memang kuat sampai sekarang masih jalan, masih eksis. Mungkin disinyalir karena kurikulum hidup salah mandiri. Salah satunya iya karena di samping itu juga KHM ini kan walaupun mungkin saja dulu saya ngambil saya otomatis enggak bengkel. Tapi kan mental itu ada gitu. Menumbuhkan mental tempat jiwa-jiwa. Tapi sekarang masih Pak itu? Masih. Kurikulum hidup mandirinya masih ya? Ada. Dan sekarang justru malah Man 1 SMA itu jadi madrasah plus keterampilan. Sudah diakui ada eksaminasinya. Jadi madrasah keterampilan dengan 6 jurusan. Soalnya kalau keterampilan biasanya itu ke SMK gitu ya. Tapi ini ada madrasah aliyah plus keterampilan. Sudah se-Indonesia. Nah ini kan sama saja Pak Nanang. Ini kan tadi saya juga sempat cerita ternyata ada sablon juga ya Pak ya. Ada sablon juga. Terus ini kan ada alumni yang juga memang fokus ke marah konveksi itu. Dan juga banyak. Siapa tahu nanti bisa kolaborasi. Selain kita skill yang didapat, saya harapkan nanti dengan peran saya juga sebagai alumni ini bisa membantu sampai pemasaran atau balik biar siswa itu dibekali. Ini sampai penanganan sampai marketingnya bagaimana, sampai ininya cari
apa yang laku di pasaran seperti apa, jenis kainnya apa, modelnya kayak apa, biar tahu. Nah, selama ini itu kan kita lemahnya di pemasaran. Kita bisa produksi tapi lemah di pemasaran. Karena tidak bisa membaca kemauan pasar gitu. Alumni yang sukses itu karena dia bisa melihat pasar seperti apa dan kemauan pasar seperti apa, jadi mengikuti. Ya. Saya potong dikit Pak Anies. Ngomong-ngomong tentang market pasar itu apakah sudah pernah mencoba misalnya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia itu, apakah hanya diajari produksi atau sampai ke misalnya jualan di sana itu seperti apa gitu? Kita masih berkutat di produksi dan masih di produksi, marketingnya masih marketing alamiah. Jual saran kalau tidak ya tetap kita ajarkan ke soalnya sekarang kan sudah pada kesana semua. Pada ke marketplace yang di offline itu ya. Sebetulnya keunggulannya kan enak kalau di marketplace itu ya, nggak perlu ruang, nggak perlu sewa dan lain sebagainya, tinggal nanti kita kembangkan. Ya mungkin perlu Pak Nur dijembatani, mungkin ada kita kan punya teman di ekonomi dan sebagainya bisa. Nanti juga kan ada jurusan di Man 1 Sleman kan kalau nggak salah ada yang bergerak di bidang multimedia juga. Ada yang bergerak di multimedia, kalau nggak salah itu bagaimana Pak Anies kemarin saya kok. Multimedia itu berawal dari dulu adanya sablon, kemudian dikembangkan karena tuntutan teknologi juga, anak-anak harus bisa menguasai desain grafisnya, dengan gambar bisa polanya yang sesuai kekinian. Desain dengan komputer itu, maka dimunculkanlah jurusan multimedia. Di samping TKJ juga ada, desain furniture juga ada. Tapi untuk khusus multimedia, untuk menaungi dari desain grafis dan sablon itu biar cover gitu. Alhamdulillah anak-anak sekarang sudah mulai belajar mendesain, kemudian mendesain kaos sendiri dengan komputer, kemudian diaplikasikan dengan yang furniture tadi juga ya diajari ya. Desain visualnya ya diajari mengarah ya. Kan kalau misalkan kita hanya kaos juga kan paling nggak kan kita seperti itu. Karena kan kadang-kadang sering ada lomba desain. Iya. Lomba desain. Soalnya kalau kaos saja kan terbatas. Soalnya kalau ngomongin sablon itu biasanya cuma kaos, Pak. Nah, desainnya ternyata bisa dipakai di mana-mana gitu loh. Kalau di desain furniture itu kan jurusan sendiri, Pak. Jadi E2 itu malah jurusan furniture. Jadi anak-anak diajari bagaimana mendesain furniture dalam satu ruangan. Jadi bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, itu sudah dengan aplikasi yang dengan multimedia. Iya. Nah, jadi bukan natah lagi. Nah, itu kan hampir sama ya. Sama kalau kita di kurikulum matematik itu kan ada namanya komputer multimedia. Nah, itu kan memang salah satunya kita berbicara desain grafis. Desain grafis. Nah, ini kan tujuan kita kan sama. Kalau kita kan membuat animasi untuk konteks dalam alur pembelajaran matematika yang berbasis multimedia. Nah, ini kan beberapa produk seperti produk kita belajar matematika dengan pengalaman. Seperti beberapa alumni sudah membuat game-game matematika kan bukan hanya gambar-gambar diambil dari Google, tapi mereka sudah bisa berinovasi sendiri. Banyak memang tugas akhir itu biasanya tentang multimedia Pak Anies. Jadi kita di pendidikan matematika juga ya kalau memang MOU-nya atau kerjasamanya dengan Mangudian yang juga ada multimedianya itu sudah sangat nyambung sekali. Harapan kita itu kan ya bahasa dulunya namanya pertukangan. Kalau di SMK pertukangan kan masak dan sebagainya. Ini kan karena ternyata ilmu itu kan lebih dihargai. Jadi misalnya arsitektur kan lebih berharga daripada yang nandangin yang melaksanakan di lapangan dengan hanya tenaga. Tapi dengan orang yang menggambar rumah itu kan dihargai lebih berlebihan. Maka bagaimana anak itu bisa mendesain rumah, mendesain ruangan, kemudian furniture, kemudian ditawarkan ini modelnya seperti ini bagaimana? Kan lebih berarti juga di Man 1 Sleman sekarang ya. Sebenarnya Pak Nur, ini mau minum kopi? Oh iya, sampun. Ngopi mboten, Pak? Mboten. Oh iya. Siam paling. Nggih. Mboten. Boleh saya ngeteh. Ngeteh. Ya, nanti biar Mas. Ya. Saya enggak jawab pahit-pahit. Teh pahit. Teh pahit anget ya.
Nah ini sambil santai aja Pak Anies. Nah ini saya akan juga kalau dengan guru itu ya, karena gini Pak Nanang, saya juga cerita cukup kaget juga ketika saya dikabari Pak Anies sudah di kepala sekolah. Iya. Nah dulu waktu saya di MAN, namanya MAN Budian, Pak Anies itu mohon maaf bahasa saya, waktu itu masih jadi tata usaha nih Pak. Anu Pak, Nah, biar cerita aja Pak beliau. Ini soalnya CV yang diberikan sama kita itu ada di situ banyak. Satpam. Iya. Loh, dari Satpam jadi kepala sekolah ini kan menarik, perlu kita nah bahas. ini bagaimana kok bisa tahu-tahu sampai beliau ini Iya. dari kepala sekolahnya nih. Tolong Pak ini biar jadi motivasi. Jadi ya. inspirasi buat kita, Pak. juga gitu. Betul, ceritakan Pak. Saya sebenarnya dulu cita-citanya mau jadi tentara. Oh, Tentara. potongan sudah dapat ya Pak ya? Udah dapat. Kemudian saya masuk PGA. Iya. PGA itu sebenarnya lulus bisa jadi tentara, minimal jadi pangkatnya sersan lah. Oh, iya. Tapi ternyata izin orang tua tidak boleh. Boleh. Orang tidak boleh. Kemudian enggak, aku saya tua saya nunggu sopo saja karena saya anak laki ya. Iya. Kemudian banding ya udah saya kuliah asal kuliah saja di IAIN dari fakultas. Iya. Sulutin. Sekarang UIN ya. Nah, UIN. di Sulutin, fakultas Sulutin perbandingan agama. Ya udah. Tapi saya aktifnya di Menwa, di resimen mahasiswa. Oke. Setiap hari tidak pernah kuliah. Saya kuliahnya di Menwa. Sampai 8 tahun Pak. Saya itu udah harus dokter loh. Iya, 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun, 8 tahun kudunya dokter. Kalau saya guyon sama Pak Nur itu kan mungkin kalau Pak Anies masih bau-bau pondok ya. Jadi semakin lama di pondok itu semakin mahir, semakin pintar. Mungkin dibawa ke Iya, pas saya kuliah. Saya tuh sebenarnya dulu mau disuruh ke pondok. Kakak saya kan di pondok, saya nggak mau. Ya saya mau pokoknya saya mau jadi tentara itu aja. Ya udah gagal dari tentara, saya lampiaskan di Menwa. Orang dulu Menwa kan dilatih betul oleh tentara. Iya. Siapa yang nggak tahu? Ya siapa yang nggak tahu karena Menwa dulu itu apa penguasa kampus. Oh iya, Iya, betul. masih betul dulu itu siapa yang OKM itu udah apa Segen gitu ya. Segen gitu. Ya, saya ya nyaman aja di Menwa itu. Ya akhirnya lupa bahwa saya harus menyelesaikan kuliah. Saya lulus dengan ya IPK sepantasnya, sepantas lulus. Saya kemudian saya masih kerja jadi satpam, kuliah saya jadi satpam. Oh, nyambi. Iya nanti. Satpam di Bank Bukopin itu. Jadi pas jadi satpamnya 2 kali loh Pak. Iya, satpam di alumni tiga, sama di Bukopin itu masih kuliah posisinya. Masih kuliah. Oh, Kan masih sudah kuliah. tingkat akhir. Oke. Berbekal Menwa tadi Pak ya. Iya. Ya itu saya tuh tahun 2000 saya ditawari itu ada pengantar pegawai negeri masuk enggak pegawai negeri bayar sedikit ya. Iya. Karena saya di bank itu baca tahun 96 itu saya bayarnya udah 2 juta. Oke. Oh, di bank itu. Bank Ah. itu posisi jadi Satpam. satpam. Iya. Padahal saya Padahal pegawai itu tahun negeri berapa Pak? tahun 9 saya dari mulai 94 tuh. 94 sampai 2000. Nah ini udah ibaratnya udah Ya. Iya, kalau bank tinggi Pak. Iya. Kan tempatnya uang. Ya. Ya, saya ogah-ogahan karena saya tahu kalau saya 3A itu nanti bayarnya cuma 600.000. Oh, kalau jadi PNS. Kalau Oh, iya, PNS. waktu itu. Waktu itu, Pak. Padahal saya udah 2 juta. Ya, tahun kedua tahun 2001 saya tawar lagi ada lowongan ya. Daftar masa segera dari satpam, saya pikir masa saya dan saya nggak mungkin jadi pegawai tetap di bank Bukopin. karena ijazah IAIN. Kalau sekarang itu mungkin kalau ada bank syariah malah mungkin bisa jadi pegawai. Tapi kalau dulu kan nggak ada, bank saya bank syaratnya harus anu ya. Bank konvensional. Iya. Nah, saya daftarkan alhamdulillah terima. Jadi pertama saya di Kemudian itu staff. Ngetik. Berpengalaman saya di Satpam kalau tiap malam ada komputer nganggur saya belajar. Belajar bagaimana jaringan, bagaimana
Word dan sebagainya. Pokoknya saya belajar dengan teknis-teknis itu. Dan seneng kalau dikancani itu. Semua teknisnya kalau dikancani sama belajar. Saya jadi staf di Mangkudian itu alhamdulillah sebenarnya untuk kalau buat apa pokoknya Pak Anies itu yang menguasai komputer. Alhamdulillah sampai tahun ya Mas Nuradi masuk itu saya masih di staf, tapi saya sudah ngajar staf las, sambil ngajar. Iya, ngajar las otomotif dan alhamdulillah dulu itu saya ikut merintis yang namanya KHM. Karena saya kurikulum hidup mandiri. Keterampilan hidup mandiri. Okay. Karena saya keterampilan. Karena saya melihat alumni Mangkudian itu banyak yang tidak melanjutkan kuliah. Bagaimana kalau kita bekali dengan keterampilan agar nanti bisa menjadi wira swasta. Itu betul. Bukan menjadi tenaga, bukan menjadi pekerja, tapi menjadi wira swasta. Nah, ini yang kita lihat. Akhirnya dengan ilmu-ilmu yang kita bekali itu banyak yang sudah mandiri dengan dia survei, dengan dia bisnisnya, dengan dia membuka usaha sendiri dan menghidupi tenaga-tenaganya. Ini maka oleh pemerintah KHM itu diakui sebagai keterampilan tambahan yang positif. Maka menjadi inspirasi dengan majalah-majalah lain ini menjadi berita ke pusat. Ini satu-satunya ya yang plus ya makanya Mangkudian itu madrasah plus gitu ya. Meskipun di Mantiga itu juga dulu ada udah ada keterampilan tapi tidak kompleks keterampilan seperti di Mantiga. Kita dulu ada tata busa, tata rias juga. Tata rias itu juga. Ya. Ada elektro? Ada elektro. Ada. Pak Mustam dulu. Pak Mustam itu bapaknya Pak Fahri kalau di. Oh iya, Pak Fahri itu kan juga sekarang di sini. Di sini. Kemarin ketemu Pak Mustam juga udah cukup. Iya. Cukup dia yang ngajar elektro. Monggo Pak ini sambil disambi Pak. Berawal dari itu maka ternyata hikmahnya pemerintah mengakui dan memberikan pelonggaran madrasah boleh mengajarkan keterampilan tapi bukan madrasah keterampilan atau MAK. Kalau MAK seperti SMK itu biayanya mahal. Untuk membuka satu MAK itu sama dengan membuka 7 madrasah umum. Biayanya gitu. Ya, karena fasilitas harus lengkap duluan. Ya. Maka untuk dari Kemenak hanya memberikan kelonggaran madrasah plus keterampilan. Artinya madrasah umum ada plusnya keterampilan. Dan ini fleksibel. Fleksibel maksudnya apa? Fleksibel sesuai dengan pangsa pasar. Misalnya seperti otomotif, las itu. Yang lagi rame gitu ya. Itu update. Jadi misalkan sekarang ini kan kalau dulu saya las itu masih ada. Nah sekarang kan dilihat pasarnya yang dibutuhkan di masyarakat sudah masih tepat enggak gitu. Kalau sudah terlalu bisa ganti ya. Itu bisa ganti keterampilannya bisa ganti. Sekarang kan juga zamannya IT dia. Yang kedua gurunya juga tidak ada. Jadi sulitnya guru lasnya juga tidak ada. Iya. Jadi kita terpaksa kita tutup diganti dengan kelas unggulan, kelas akademik dan nah inilah perjalanan Mangkudian dari madrasah plus keterampilan dan sekarang ada 300-an berapa madrasah keterampilan di Indonesia. Ini sudah setiap tahun ada kompetisi namanya Madrasah Expo. Lomba keterampilan tingkat nasional yang tahun besok 2020 itu insya di Otim, Kota Waringin Timur. Kota Waringin ya. Itu madrasah keterampilan. Itu lomba-lomba keterampilan, kemudian nanti ada expo hasil pameran hasil karya itu loh dari keterampilan yang dikembangkan. Nah ini Pak Anies ini kan Pak Anies itu kan sudah jadi kepala sudah berapa tahun dan apa sih terus yang saat ini diinginkan di madrasah itu terus prestasinya apa saja. Nah ini kan biar nanti masyarakat umum itu tahu bahwa satu Sleman ini sudah ada apanya, prestasinya apa, sekarang seperti apa dan rancangannya ke depan bagaimana ya. Ya terima kasih. Saya
saya ketemu Mas Nuryadi menjadi banyak inspirasi. Ya. Inspirasi buat analisis ini. Saya dulu di Mangudian, saya orang lama, tapi kemarin sebelum pandemi saya pindah ke Mantempel, Man 5. Kemudian baru tahun 2023 Maret kemarin saya dikembalikan ke Mangudian, Manfaatman, mendapatkan tugas menyopiri menakodai armada yang kapal di Manfaatman. Saya berharap ada kemanfaatan saja ada di situ, karena saya orang lama, tapi di tempat itu ya teman-teman lama, teman-teman yang bisa sudah tahu karakter saya dan saya sudah tahu karakter teman-teman, maka saya berharap ayo kita bareng-bareng memajukan madrasah. Hanya satu kata, Man satu Sleman bisa menjadi madrasah kebanggaan. Tetap sisi agamanya iya, ada, terus keterampilannya juga dapat, itu ya, secara hard skill maupun soft skillnya juga ada. Makanya kan kemarin ngomong-ngomong mengenai boarding atau asramanya itu kan Pak Anies juga punya keinginan atau targetnya itu Pak Anies. Tolong ceritakan juga dong ini. Kalau di madrasah keterampilan itu kan orientasinya anak-anak yang lulus, siswa madrasah yang lulus nanti keluar memiliki keterampilan untuk wira swasta, untuk mandiri. Tapi saya berorientasi karena wira swasta itu butuh mental. Iya, mental. Maka seperti yang sampaikan Pak Gunadi, bahwa mental itu penting. Maka saya berharap anak-anak yang lulus dari Madrasah Sleman tidak terburu-buru untuk kerja. Karena kalau lulusan aliyah itu kemungkinan mentalnya belum siap. Kalau bekerja hanya, mohon maaf, mungkin bekerja di level-level yang masih menggunakan tenaga itu ya, belum menggunakan pikiran. Maka saya berharap anak-anak Man satu Sleman lulus harus kuliah. Saya berharap ada peningkatan persentase diterima di perguruan tinggi. Saya tidak peduli perguruan tinggi atau tidak swasta, yang penting anak-anak harus kuliah. Saya harus kuliah. Lulusan Man satu Sleman ini harus kuliah. Entah itu negeri, entah itu swasta. Sesuai dengan minat apa yang kamu inginkan. Misalnya saya ingin mengembangkan kemampuan saya di IT, di multimedia, silakan masuk perguruan tinggi yang vokasi yang seterusnya. Saya pengen di tata busana, silakan. Syukur saya di akademik, silakan. Saya pintar matematika, silakan di Mercu Buana, di sini sudah ada. Saya arahkan. Karena apa? Kalau kalian nanti sudah kuliah dan masuk ke lulus strata 1, stratamu itu yang akan menaikkan derajatmu. Orang akan bisa melihat kamu sebagai sosok yang bisa dipertimbangkan. Kalau di tingkat lulusan aliyah, kamu tidak bisa menawar. Kamu mau minta gaji berapa? Kamu maaf ya. Pendidikan juga pengalaman belum. Tapi kalau sudah strata, kamu sudah punya nilai tawar. Ada diakui secara profesional sudah. Nah, ini harapan seperti itu. Tapi poinnya tadi bahwa Pak Anies menginginkan anak-anak Man satu Sleman ini jangan keburu-buru kerja. Kenapa? Karena mentalnya tadi kasihan kalau langsung kerja, mentalnya belum jadi dan mungkin daya tawarnya nggak ada. Maka harus kalau bisa sebisa mungkin kuliah gitu ya, entah itu di negeri atau swasta. Jadi juga Pak Anies ini kan juga salah satunya juga dengan beberapa program ya Pak. Nanang tadi cerita ya, memang program-program meningkatkan keterampilan hidup mandiri ini kan nanti juga paling tidak kan tadi juga saya sebagai alumni kan juga diceritakan juga bagaimana juga nanti alumni yang memang sudah bisa saya katakan usahanya masih jalan atau sudah sampai tatanan sudah omsetnya udah tinggi. Nah syukur-syukuran nanti kan bisa
menurunkan ilmu-ilmunya ke adik-adiknya secara real di lapangan dan Yeah. bisa juga nanti kerjasama dalam peningkatan kalau bahasa kita hilirisasi produknya itu sampai ke pemasaran juga diajarkan dan mungkin saja Man 1 Sleman ini nanti selain nanti akademiknya, agamanya plus nanti keterampilannya juga entrepreneurnya main juga seperti itu. Iya, saya sambung Pak Mas Jadi bahwa sebenarnya kita juga sudah kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Oh, ada kerjasama ya, Dudinya. Karena terus terang kita juga harus melegalkan keterampilan kita, maka kita ujikan di akhir pembelajaran kelas 3 itu ada uji kompetensi di BLPT. BLPT, iya. Nah itu kalau anak sudah punya ijazah. Kalau sekarang itu LSP itu Pak? Beda ya? Ini badan, beda. Badan akreditasi keterampilan. Itu di Kiai Mojo itu. Itu kita berharap apa yang dipelajari anak-anak itu ada ujian akhirnya, ada yang legalitas. Pengakuannya ya. Jadi anak kalau mau kamu bisa apa? Bisa ngelas. Cuma ngomong aja tapi nggak bisa. Ini buktinya. Nah, itu enak. Sama seperti di Jepang itu kan juga ada kita ketika kerja di Jepang itu kan juga membutuhkan legalitas sertifikatnya. Sertifikat lasnya itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Misalkan las kendaraan itu kan las nanti dari kapal yang berat-berat itu ada. Nah semakin kita punya sertifikat itu untuk kerja sana dan kita tidak cari kerja banyak yang meminta. Nah ini arahnya ya seperti itu sekali membekalinya. Terus untuk membekal pola pikirnya yang lebih matang Pak Asmin kan harus kuliah. Dan beberapa alumni kita juga sebenarnya dengan saya ngobrol dengan Mas Yadi muncul pemikiran bahwa ternyata banyak alumni kan jadi pengusaha yang itu tidak terdeteksi oleh madrasah. Dengan informasi dari Mas Yadi nanti kita akan kembangkan untuk agar keterampilan kita bisa berkembang, minimal ke pemasarannya bisa ada ilmu-ilmu yang kita serap dari awal. Bisa juga gini Pak Nana, seperti yang dikonveksi ya. Mungkin kan kalau untuk produksi mungkin belum bisa dimakan. Tetapi ide desain grafiknya kan di sana ada siswanya. Tolong tuh desainkan ini ke adik-adik tingkatnya karena kan kalau alumni kan kita kakak tingkat. Kalau yang batik itu alumni juga bukan sih Pak? Oh ya alumni itu. Bisa juga nanti untuk siapa namanya? Juli Kurniasari. Itu satu angkatan juga. Nah ini juga bisa juga nanti dari desainnya, ini dari anak siswa Jerman langsung dilarikan ke sana. Nanti kan tinggal artinya kita ada apresiasi. Link and match gitu ya. Iya betul. Nah nanti mungkin atau dari pemasarannya dari sini membantu. Jadi ibaratnya simbiosis gitu Pak Anies. Iya simbiosis. Yang penting kita tanamkan bisa mental. Kalau mentalnya itu bisnismen, kalau misalnya keinginan bisnismen melihat pasar seperti ini dia tidak punya mental yang bagus, kan dia kan bingung. Tapi bagaimana dia punya ilmu tapi mentalnya seperti Mas Yadi ceritakan tadi, ada temannya yang pintar tapi mentalnya jatuh, jadi nggak bisa apa-apa. Nah, orang yang punya mental bagus dia nggak bisa ternyata dia nggak bisa menguasai pasar. Ini kan pokoknya mental. Ya tapi kalau dari sana gampang aja Pak, sudah ada buktinya kan. Seperti itu sudah jadi gitu. Catatan juga Mas, di Man 1 Sleman itu banyak yang baik orang tua maupun anak-anak kita itu yang mentalnya untuk kuliah itu iya. Nah ini PR-nya Pak Kepala Sekolah ini. PR ya. Maka begitu kita anak-anak masuk kelas 10 itu saya bersama tim penguji saya tidak boleh bertanya kamu kuliah atau tidak, kamu mau kuliah di mana. Jadi dirubah. Itu mental atau memang ekonomi atau apa Pak kira-kira Pak? Ada dua faktor, mungkin anaknya juga mbok-mbokan. Kemudian malasnya belajar itu. Karena juga mungkin aku cukup sekolah cukup ini itu ya, ini mental juga. Itu maka orang tua juga
antara orang tua dengan anak harus dikelopkan juga. Oke. Kalau hanya sepihak anak pengen kuliah tapi orang tua nggak dukung, ya orang tua pengen anaknya kuliah tapi anak nggak mau, ya maka kita Jadi harus itu kalau kita lihat kurikulum di Swedia Pak. Jadi kalau sudah tingkatan SMA atau setara dengan kita SMA ya, kadang-kala kita tuh harus sering dominasi guru itu bertemu dengan wali muridnya. Oh, iya. Jadi kita mengupgrade, menginformasikan apa saja tentang perkembangan anaknya. Jadi kalau memang saya baca kurikulumnya di sana itu memang nanti seorang guru itu selalu menginformasikan bahwa anaknya ini berkompetensi di sini, ini harus segera lanjutkan ini dengan bidang ini. Jadi biar nanti jadi renungan orang tuanya. Kalau di kita ini kan kalau di beberapa sekolah di Indonesia itu kan dominasi kalau ketemu wali murid kalau nggak akhir tahun masalah dana. Kalau ada masalah, nah ini harusnya kan bagus itu Pak kalau memang bisa. Jadi antara orang tua, anak dan sekolah itu sama-sama seperti mendorong anak untuk bagaimana selanjutnya, bagaimana selanjutnya. Jadi kadang-kala orang tua ini kan taunya sekolah di sana beres. Kalau berarti tolak ukurnya keberhasilan kan kadang-kadang nggak mikirkan dia itu kadang punya potensi apa. Iya. Karena hanya nak neng kono berarti sifatnya bagus, berarti sekolah itu HP gitu. Simpelnya orang desa seperti itu, Pak. Bukan yang di masyarakat umumnya. Tapi kita kan nggak tahu. Senakal-nakalnya siswa itu kan sebenarnya dia punya keunggulan. Betul. Penggalian ya ini kan yang harus segera disampaikan ke guru, ke orang tuanya. Apalagi di kurikulum Merdeka ini. Nah ini. Berarti ini sudah kurikulum Merdeka ya Pak ya. Kelas 10 sudah. Kurikulum Merdeka itu saya sangat antusias sekali. Karena apa? Dengan kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan bakat dan kemampuan. Dan ini harus dimengerti oleh semua guru. Karena apa? Tingkat kemampuan anak ini berbeda-beda, tingkat kemauan anak juga berbeda-beda, bakat dan minat anak berbeda. Nah ini yang menjadikan nanti kurikulum Merdeka akan bisa selaras dengan kemampuan anak. Yang pintar ya cepat dengan diberi fasilitasi akselerasi. Yang lambat juga nanti akan diberikan pembimbingan sesuai dengan kemampuannya. Ya ini maka saya berharap nanti kurikulum Merdeka itu jangan cepat diganti. Karena kita belum merasakan kita belum merasakan dampaknya, tapi kita baru merasakan seperti ini baru menikmati prosesnya gitu. Belum menikmati hasil. Nah, nyambung kurikulum Merdeka Pak Anies. Kalau di perguruan tinggi seperti kita sama sih sebetulnya semangatnya atau keinginannya mengembangkan potensi anak sebesar-besarnya gitu ya. Yaitu bisa ngambil di jurusan lain dalam satu perguruan tinggi atau ngambil jurusan lain di luar perguruan tinggi atau kita magang industri misalnya dan lain sebagainya. Mungkin kalau di sekolah aliyah itu prakteknya itu seperti apa mengembangkan potensi ini Pak? Kalau kurikulum Merdeka itu yang saya tahu di dalam satu kelas itu ada anak yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, kemampuan anak berbeda-beda ini seorang guru harus bisa mengakomodir. Yang pinter nggak mungkin dia harus menunggu temennya. Kasih kesempatan, kasih kesempatan. Misalnya guru tahu wah ini anak ini pintar, silakan kerjakan bab yang dengan modul, dengan tugas, nanti ada tagihan selesai nanti ujikan sama saya, selesai kamu bab berikutnya. Wah diberi kesempatan untuk jalan terus. Seperti project itu. Project ya. Sedangkan yang sedang klasikal nanti baru. Yang lambat nanti diberi perlakuan khusus juga. Maka di sini di kurikulum Merdeka tidak ada kenaikan kelas. Karena sebenarnya anak-anak itu tidak ada kenaikan kelas, tapi kemampuan yang nanti nilai 8-nya dengan proses cepat, nilai 8 dengan proses sedang, nilai 8 dengan tergopoh-gopoh. Nah itu kan akhirnya juga nilai 8 tapi dengan jadi hampir sama seperti lulus fasenya itu loh Pak. Jadi kalau kita kan memang dengan kenaikan kelas 1 atau kelas 7 naik ke kelas 8, kalau
kurikulum merdeka disyaratkan lulus fase. Dan lulus fase itu berlakunya untuk per individu ya, bukan Iya. klasikal sekolah. Bukan kelas. Kalau kita kan bareng-bareng lulus. Ya, kalau dulu zaman kita itu naik kelas gitu. kelas Nah, kalau ini kan lulus fase ini, fase ini, fase ini. Nah, ini. Dan ada harapan nanti anak-anak yang punya kecerdasan lebih, kemampuan lebih itu bisa tidak terhambat oleh yang kemampuan yang lain. Jualan terus ya. Akhirnya kan mungkin nanti ada yang lulus 2 tahun itu kan Enggak masalah. Tidak masalah. Enggak masalah ya. Oke. Nah, kalau nanti dari madrasah itu siap enggak untuk memberi bahasa seperti itu. Guru-guru siap enggak untuk memberikan memfasilitasi anak yang hebat seperti itu. Dan guru-guru yang siap enggak untuk bahasa ngopeni anak yang terlambat untuk tapi maju. sejauh ini untuk MBKM kalau karena MBKM kurikulum merdeka ya. Berjalannya gimana Pak? Mulus atau ada tantangan-tantangan tersendiri? Baru kelas 10 yang berlaku. Oh, baru kelas 10. Baru kelas 10. Ya nanti untuk semester ini kan kita evaluasi. Ya. Mungkin ya karena ini baru Bapak Ibu guru juga masih awam, maka kita yang kalau saya nih, yang penting Bapak Ibu target. Target apa? Misalnya mengajarkan matematika. Kelas 10 semester 1 itu targetnya apa? Misalnya tahu kuadrat. Entah prosesnya seperti apa, yang penting targetnya selesai. Nah, ini simpelnya kan gitu Pak Nana. Ini kan baru kelas 10 nih. Iya. Seperti kalau kita di kuliah, itu kan ada semester 1 sampai semester misalkan sampai semester 8 lah. Iya, Dari sini kan kita kan pengen jadi lulusan itu jadi apa? Nah, kalau kuliah di prodi pendidikan matematika kan ada profil lulusannya. Kalau di sana multimedia tadi ya. Ya, kalau salah satunya kan kita menjadi guru kalau di kuliah ya. Tapi kalau jadi sekolahan kurikulum merdeka itu misalkan bidang mata pelajaran matematik. Kelas 1, misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 atau kelas 10, kelas 11, kelas 12. Goalnya nanti setelah mempelajari matematika itu siswa jadi apa? Apa yang diperoleh dan bisa apa? Nah, seperti itu yang itu menjadi tantangan guru untuk mengembangkan kurikulum merdeka. Dan begini Pak Nana, untuk kurikulum merdeka nanti itu kemampuan dan kemauan anak itu, misalnya saya tuh nanti mau kuliah di matematika, ya nanti anak itu hanya belajar di khusus matematika terus. Diperdalam di sini. Kalau dulu kan kita harus pukul rata, harus pintar semua gitu. Semua harus mendalami. Nah, nanti misalnya IPA ya IPA yang matematika. Misalnya agama yang jurusannya ke matematika. Harusnya idealnya kurikulum merdeka seperti itu. Betul. Nah, itu tantangan Pak. Tantangan gimana di area itu seperti apa? Ya. Kan ada toh agama yang matematika, misalnya ilmu falak, perbintangan, itu kan juga matematika juga itu, ya ke arah seperti itu. Jadi sebenarnya kurikulum merdeka memberikan ruang gerak yang bebas untuk anak untuk fokus ke arah. Iya itu. Oke. Ya, saya senangnya seperti itu. Baik Pak Nur, ini apa namanya? Nggak ada habisnya kalau kita ngobrol terus seperti ini karena menarik sosok seorang Pak Anis Syafaat ini yang kepala sekolah SMA, karena dari apa yang beliau pikirkan tadi dari awal sampai pandangan ke depan tentang aliyah, terus ngobrolin tentang MBKM dan sebagainya, itu panjang kalau kita obrolin. Ini waktunya sudah hampir habis, sehingga mungkin terakhir Pak ya sebelum kita akhiri. Nggak terasa sudah lama itu 50 menitan sudah ya. Ini Pak, saya tadi sempat membaca sedikit tentang visi misi. Nah, di sana itu ada Ultra ID kalau nggak salah itu. Ultra ID. Jadi itu singkatan. Ultra ID itu singkatan, bukan susu ultra Pak ya. Ultra ID itu singkatan. Cuma dia berwawasan lingkungan. Wah, ini kan menarik, keren gitu loh. Maksudnya kalau ada wawasan lingkungan, mungkin seperti apa Pak itu? Visi Mansal Sleman itu ultra idea, unggul, terampil, inovatif, dinamis, agamis, dan berwawasan lingkungan. Nah, itu berwawasan lingkungan itu loh. Wawasan lingkungan itu harus asli. Konservasi. Harus dibuat madrasah itu senyaman mungkin sebagai tempat untuk belajar. Karena terus terang ya, mungkin anak-anak kita, siswa-siswa kita, guru-guru kita, tenaga kita itu habis waktunya di madrasah.
dari jam 7 sampai jam 4 apalagi sore. sekarang ya Pak ya. Sekarang itu full day semua atau Full day. Mungkin bahasa kasarnya menua di madrasah. menua di Nek tidak lu balik karek apa nih Mas? Nggih. Balik karek kesel tok. Kesele. Diteloki anaknya enggak tantuk itu. Nanti ketemu pagi lagi. Udah harus ke betul. Maka dibuat madrasah senyaman mungkin. Kita kalau bisa memberikan fasilitas senyaman mungkin pada siswa, kepada guru-guru baik agar ketika bekerja, ketika belajar itu tidak jadi beban. Betul. Oh, madrasah ini rumahku. Iya. Ya, madrasah aku seneng nih madrasah itu. Betul. Maka di madrasah Penting. di madrasah itu anak-anak seneng karena tidak ada batasan waktu. Kamu mau ke madrasah jam berapa silahkan. Ya, Oh gitu, buka terus Pak. Atmosfer akademiknya. Iya, kalau di sini atmosfer akademik. Iya. Suasana Anak-anak akademik. mau mengadakan kegiatan di hari Ahad silahkan. Boleh. Bapak nanti kita mau adakan acara sore sampai jam 9 silakan. Yang penting lapor Pak Satpam dan izin orang tuamu. Itu pas zamannya Pak Anies atau sudah dari dulu Pak? Sudah dari dulu. Oh, sudah dari dulu. Memang semangatnya berarti. Memang saya juga yang murid yang saya yang ngompori. Iya. Kenapa harus dibatasi anak-anak kalau nyaman di madrasah? Asal diawasi. Iya, diawasi. Asal kegiatan positif. Enggak apa-apa. Kenapa? Anak-anak merasa di madrasah itu di rumahnya sendiri. Nyaman. Itu yang membangkitkan anak-anak itu untuk belajar. Anak sekolah aku belajar konco-konco lebih nyaman daripada belajar konco-konco. Iya. Ini itu bebas. Kita juga internet juga free ya. Oke. Ini yang Berwawasan. menjabarkan kita dari berwawasan lingkungan. Oh, jadi berwawasan lingkungan itu dititik beratkan pada sekolah yang asri. Dan tapi memang kemarin sana asri ya. Iya. Konservasinya. Banyak pohon. Ya, dan meskipun lahannya kita sempit, ya. ya kita berusaha nanti untuk membuat kita nyaman. Ya suasananya, tempatnya, fasilitasnya ya. Oke. Agar nanti ya gitu. Ketika di rumah kok aku pengen main sekolah ya itu. Kangen sekolah. Kangen sekolah. Betul. Baik, terima kasih Pak Anies karena waktunya juga sudah ya panjang kita ngobrol. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih ucapan Pak Anies, Pak Nuryadi juga. Ya, ini terima kasih atas undangannya. sebetulnya pewawancara, cuma ikut kita wawancara. Ini Alumni. ya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebetulnya masih banyak Pak. Saya tadi ngulik-ngulik dikit, prestasi juga tidak kalah membanggakan. Sebetulnya ada juara satu apa tadi kita baca. Nanti tapi kita sambung di podcast selanjutnya. Oke teman-teman sekalian, jadi itu podcast kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Anies, Kepala Sekolah MAN 1 Sleman. Bertemu kembali dengan kita dari Prodi Pendidikan Matematika dalam POMET, Podcast Matematika. Salam. Terima kasih Pak Anies.